Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Buyung Putra Sembada Tbk. Nah, ini kode sahamnya Hoki ya. Nah, ini kita bakal coba lihat kira-kira perusahaan ini bisnisnya apa dan kinerjanya seperti apa. Nah, produk yang kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah produknya beras ya. Beras, jadi Topi Koki dan Hoki ini memiliki juga private label. Jadi misalnya Indomaret mau buat, terus mereka buatin ya kan berasnya, terus misalnya Alfamart mau buat, mereka juga bisa buatin juga. Nah, jangkauannya ini udah mendistribusi produk ke seluruh Indonesia, memproses gabah basah dan beras awal dari pemasok dan juga penggilingan. Nah, distribusinya ini udah banyak banget. Jadi udah general trade, lalu ada modern market, ada business to business, dan juga terakhir online. Nah, jadi online ini cukup penting ya, karena di era pandemi seperti sekarang ini jadi sangat penting sekali. Lalu kalau misalnya kita lihat dari struktur kepemilikannya, di sini PT Buyung Investama ini 65,9%, direktur utamanya Pak Sukarto Bujung nih 0,5%, Pak Sukarta 0,7%, dan Pak Sukaking Bujung ini 0,3%, sementara masyarakat punya 32,6%, dan terakhir perusahaan ini melakukan yang namanya stock split, sehingga sahamnya sekarang jauh lebih liquid ya. Tapi justru setelah stock split harga sahamnya turun. Nah itu karena itu banyak orang yang bertanya-tanya nih, kenapa nih kok harga sahamnya justru turun sekarang. Nah, jadi kita bakal coba lihat suppliernya dari Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Selatan ya. Jadi nggak bergantung pada satu pemasok aja untuk si Hoki ini, tapi pemasoknya banyak, jadi mereka cukup aman lah. Nah, produk portfolionya, brandnya ini cukup terkenal ya, dengan cap Topi Koki, beras Hoki, dan juga lainnya. Ini variasinya ada 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 25, dan juga ada 50 kg. Nah, merek lainnya seperti Setra Ramos, Hoki, Rumah Limas, dan Super Belida ini cukup terkenal semua ya. Dan ini private labelnya, jadi ada Laris, ada Alfamart, Indomaret punya ya, ini ada beras Ramos, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat sendiri dari kinerjanya, kira-kira seperti apa ya. Kalau misalnya kita lihat dari annualnya itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019, total pendapatan ini terus meningkat dari 1,1 triliun menjadi 1,6 triliun. Labanya juga naik 100% lebih ya, 150%, dari 44 miliar menjadi 104 miliar. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa orang bilang industri beras udah sunset lah dan lain sebagainya, tapi ternyata Hoki ini masih bisa menaikkan kinerja mereka dari sisi pendapatan dan juga dari sisi labanya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya juga cukup lumayan. Ya, dari 24 miliar di cash flow from operation-nya tahun 2016. Sempat negatif ya tahun 2017, tapi dia melakukan pinjaman 165 miliar. Lalu tahun 2018 sempat positif, tapi arus kas investasinya masih lebih besar minusnya. Lalu di tahun 2019 udah positifnya udah mulai kelihatan di 105 miliar, arus kas investasinya 103 miliar. Nah, di sini kita bisa perhatikan di harga 288 ini setelah stock split ya. Jadi setelah stock split kita lihat di 300 lebih waktu itu, sekarang sempat turun ke 200-an 80. Nah, ini karena memang kinerja di tahun 2020 kita perhatikan di sini memang turun ya. Dari yang labanya tadi 20, 30, 25 miliar, ini turun jadi 15, 9, lalu 5 miliar di tahun 2020. Dan di kuartal 4 kelihatannya sih bisa membaik ya. Bisa membaik, tapi kayaknya belum bisa balik seperti tahun 2019. Nah, kalau misalnya di harga 288, current price to earning ratio-nya ini 48,96 kali. Ini misalnya menggunakan angka tahun 2020. Kalau misalnya kita pakai angka tahun 2019, 100 miliar gitu ya, market cap-nya 2,75 triliun, artinya price to earning ratio-nya di 27,5 kali. Ya, sebenarnya sih ini udah cukup premium ya untuk ukuran bisnis beras seperti Hoki ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya, ini juga 4,27 kali, ini udah sangat premium. Jadi kalau misalnya para investor tertarik dengan saham Hoki ini, kita bisa lihat dari Funda Chart. Nah, dari Funda Chart kita bisa lihat dari PE Band ya. PE Band di sini kita bisa lihat dari yang 5 tahun deh. Dari yang 5 tahun kita lihat di sini harganya itu udah ngelewatin highest PE Band. Ya, sementara highest PE band-nya itu di harga 270, dan kalau misalnya kita mau beli saham ini lebih baik kita tunggu dulu sampai dia harganya
turun paling nggak di rata-rata PE band ya, di 155. Memang turunnya cukup banyak ya, dari 280-an ke 155, tapi mendingan sabar dulu. Atau kita tunggu laporan keuangan berikutnya keluar, terus misalnya dia bisa balik lagi labanya sehingga mencapai harga rata-rata. Kalau misalnya kita tarik nih ya garisnya yang rata-rata ini, nah kalau misalnya kita samain labanya sama yang tahun 2019, harga sekarang itu udah di rata-rata ya, udah di rata-rata PE band. Nah kalau seperti ini kasusnya, berarti kita mendingan nunggu di lower PE band. Balik lagi, harganya at least di bawah 200 ya, atau di kisaran 180 sampai 190. Oke, jadi demikian dari saya tentang hoki. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.